Oke, di video kali ini kita akan masuk ke strategi TOEFL structure yang ke-25 yaitu use parallel structure with paired conjunction. Oke, ini masih edisi tentang parallel structure tapi dengan paired conjunction. Kita akan bahas dulu sebenarnya paired conjunction itu apa. Nah, yang namanya conjunction yaitu dia berarti konjungsi. Oke. Nah, berarti seperti halnya penghubung. Karena ada kata-kata paired, ya di sini ada kata-kata paired, berarti konjungsinya itu adalah berpasangan. Karena contoh dari paired conjunction itu ada beberapa. Ini aku tulis both. Nah, both itu pasangannya dengan and. Oke. Contohnya apa lagi nih? Either. Oke, either. Kemudian either itu pasangannya dengan or. Karena dia berpasangan, both pasangannya dengan and, either pasangannya dengan or, makanya dia dibilang paired. Karena paired sendiri artinya adalah berpasangan. Kemudian neither. Neither itu pasangannya dengan ya nor. Neither nor. Kemudian not only pasangannya dengan but also. Oke, ini aku pindah ke bawah aja. Not only itu pasangannya dengan ya but also. Oke. Kemudian nah ini ada 1 2 3 4 ya, jadi ada 4 pasang paired conjunction. Kemudian karena kita membahas parallel structure, artinya kalau kita ambil contoh both, setelah both ini kan ada titik-titik. Nah, titik-titik ini nantinya kalau misalkan dia diisi dengan noun, for example, setelah and itu harus noun juga. Kalau misalkan setelah both ini adalah verb, setelah and itu harus verb juga. Kalau misalkan setelah both ini, yang titik-titik ini diisi dengan adjective, maka setelah and itu harus adjective juga. Sama seperti strategi sebelumnya, inilah yang kita sebut dengan parallel structure. Jadi strukturnya secara gramatikalnya, secara strukturnya, dia itu harus sama. Kalau noun harus noun pasangannya, adjective, adjective, verb dan verb ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke contoh kalimatnya seperti apa. Nomor 1. Kalau aku punya contoh kalimat, I know. Nah, ini I know. Oke, both. Nah, langkah pertama kita harus pastikan kalau kita ketemu soal ya tentang parallel structure dengan paired conjunction, kita harus pastikan betul bahwa both ini harus berpasangan dengan and. Karena apa? Nanti bisa aja soalnya tuh dia kecoh. Both nanti dia pasangan dengan or. Nggak boleh. Both itu harus pasangan dengan and. Either itu pasangannya harus dengan or. Jadi dia harus benar-benar secara conjunctionnya yaitu pasangannya tuh harus sesuai. Oke, both where you went. Nah, ini where you went. Kemudian both harus pasangan dengan and. Nah, and what you did. Kalau misalkan kalian ditanya apakah kalimat ini sudah benar atau salah, ya sudah benar atau belum nih? Kalimat ini sudah benar karena coba kita analisa ya. Yang mana yang menjadi subjek utamanya? I. Ini adalah berfungsi sebagai subjeknya. Kemudian yang menjadi verb utamanya adalah know. Oke, ini adalah verbnya. Kemudian, disinilah masuk konsep dari parallel structure dengan paired conjunction. Dia ada both. Oke, berarti kalau dia ada both, kita harus ngecek dulu nih, pasangannya mana? Oke, and. Oke, dia udah benar. Kemudian, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, setelah both, dia ini apa yang dia isi? Ternyata yang dia isi adalah klausa. Kenapa kita tahu klausa? Karena ada konektor, subjek, dan verb. Kalau setelah both ini adalah konektor, subjek, dan verb, maka setelah and, aku harus memasukkan hal yang sama juga.
Berarti setelah N di sini ya konektor, subjek ya, konektor, subjek dan verb. Yang mana konektor di sini what, subjeknya you dan verbnya did. Secara structure, nah secara strukturnya mereka sudah paralel. Kenapa? Konektor, subjek, verb setelah both. Nah setelah N itu konektor, subjek, verb juga. Jadi udah balance kayak gitu. Oke. Contoh yang kedua. Semoga kalian makin paham ya. Nah ini contoh yang kedua. Oke. He is, misalnya nih, he is not only. Nah, notice bahwa not only one of dari paired conjunctions. An excellent student. Okay, excellent student. But also, but also an outstanding athlete. Nah, an outstanding athlete. Oke, coba kita analisa secara gramatikalnya atau secara strukturalnya. Mana subjek utamanya? He. Is adalah verb utamanya. Kita lihat di sini ada not only. Not only harusnya akan berpasangan dengan apa? Harusnya akan berpasangan dengan but also. Di sini kita udah ketemu but also-nya. Kemudian langkah kedua, pastikan setelah not only itu strukturnya secara structure-nya itu sama dengan setelah but also. Inilah inti dari pembelajaran ini. Oke, setelah not only dia bikin an excellent student. Oke, jadi ini ada noun, kemudian ada adjektifnya, kemudian ada artikel an. Jadi an excellent student. Setelah but also, ini an outstanding athlete. Ada nounnya, ada adjektifnya di sini, ada artikelnya. Jadi secara general, ya ini adjektifnya. Dia ini strukturnya sama, adjective noun, artikel adjective noun. Setelah but also, artikel an, ya. Kemudian adjective outstanding dan athlete-nya sebagai noun. Jadi secara strukturnya itu dia sama. Contoh lagi. Ya. Kalau misalkan aku punya contoh yang ketiga, ya, the ticket. Nah, the ticket kita menggunakan the tickets pakai s or neither. Notice bahwa neither adalah one of paired conjunctions. Berarti dia pasangannya dengan apa? Nor. Harus dengan nor. Nggak boleh sama yang lain. Oke. Neither in my pocket. Nah, in my pocket. Kemudian nor in my purse. Oke. Secara gramatikalnya, kita tahu ini adalah subjek utamanya, ini adalah verb. Notice bahwa di sini ada neither. Oke, neither. Nah, ini adalah paired conjunction yang akan berpasangan dengan nor. Oke, berarti secara pairnya mereka udah cocok nih. Setelah neither, dia mengisi dengan ada preposition, my pocket noun, berarti my pocket adalah objek dari kata depan. Nah, in my pocket berarti ini adalah frasa preposisi. Setelah nor, in my purse, sama kan? Jadi secara struktur dia sama-sama frasa preposisi. Nah, inilah inti dari pembelajaran kali ini. Kalian nggak boleh membuat kalimat nih, contohnya kalimat yang tidak boleh ya, ini yang salah, makanya aku isi dengan tinta warna merah. Kalau misalkan he wants, misalnya nih he wants, kemudian either to go by train, misalnya ini contohnya, by plane. Nah, kalimat ini kalau aku bilang ini adalah salah. Kenapa salah? Karena setelah either ini to go by train. Jadi ada to infinitive by train. Sedangkan setelah or itu cuman by plane aja. Makanya ini salah.
Kalau mau aku benerin, ya kalau mau aku benerin, ini tuh he wants, ya ini yang benernya, he wants either to go by train. Nah, or, karena kita ngomongin tentang parallel structure, setelah or ini harus to go by plane. Nah, kalau kayak gini, makanya kalimat ini itu menjadi benar. Makanya kenapa? Karena to infinitive, ada by. Jadi secara strukturnya dia sama. Oke. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ya, aku bisa mentemplatekan strategi yang ke-25 ini menjadi kalau aku punya conjunction both, ya both, kemudian either, neither, kemudian not only. Nah, ini semua setelah conjunction ini pastikan dia adalah same, ya ditambah dengan same structure. Jadi structure itu harus sama dengan ya pasangannya. Pasangannya apa? Both, pasangannya dengan and, either pasangannya dengan or, neither pasangan dengan nor, not only dengan but also. Nah, setelah and, or, nor, but also, ya ini harus struktur yang sama pula. Jadi same structure. Nah, inilah inti dari pembelajarannya. Ini aku akan berikan tinta yang warna merah karena ini adalah formula yang harus kita ingat untuk pembelajaran kali ini. Oke. Kalau sudah paham, untuk menambah pemahaman kita, aku akan berikan 10 contoh soal seperti biasa. Ya. Ini 5 yang pertama. Pause dulu videonya, kerjakan berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalau sudah, kita bahas sama-sama. Nah, seperti biasa, di sini aku punya 10 contoh soal untuk menguatkan pemahaman kita tentang strategi yang ke-25 ini. Ya, di sini yang aku mau standar seperti biasa, aku mau kalian notice mana subjek dan verbnya. Kedua, notice mana paired conjunctionnya. Baru analisa apakah structure-nya, secara strukturnya itu sudah paralel atau belum. Oke? Nah, kalian bisa pause dulu videonya. Kalau sudah, kita bahas sama-sama. Nomor 1, according to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Oke, ini menurut aku soalnya cukup sulit, padahal baru nomor 1 gitu ya. Pertama-tama aku mau mengeliminate according to the syllabus, ya karena ini tidak begitu penting untuk ya soal nomor 1 ini. Karena yang kita fokuskan adalah mana paired conjunction-nya. Paired conjunction-nya adalah either. Pastikan bahwa either itu harus berpasangan dengan or. Karena sudah benar pasangannya, either berpasangan dengan or, oke sudah benar. Yang menjadi fokus kita adalah apa yang ada setelah either dan apa yang ada setelah or. Kenapa? Karena mereka harus same structure. Jadi secara strukturnya itu harus sama. Subjek utamanya adalah you, can adalah verbnya. Jadi setelah can itu pasti verb base. Nah, kita lihat di sini either ya, either write. Nah, berarti dia ini akan memparalelkan verb base write. Oke. Kalau kita perhatikan setelah or, you can take an exam. Nah, ini nih yang menjadi masalah nih. Kalau aku ngelihat dari sebelumnya, you can either write a paper, harusnya you di sini nggak boleh ada, can juga nggak boleh ada, karena dia hanya memparalelkan verb base write, harusnya pasangannya dengan take aja. Jadi yang benernya itu according to the syllabus, you can either
Karena setelah either itu adalah verb base, setelah or itu harus verb base juga. Nggak boleh setelah or itu malah you can. Nggak boleh. Jadi you can either write a paper or take an exam. Itu yang benernya. Kenapa nggak boleh or you can take an exam, Miss? Kenapa nggak boleh ada you can-nya? Simpelnya karena setelah either dia di sini adalah verb base. Setelah or itu harus verb base juga gitu. Makanya karena ada perbaikan nomor 1 itu incorrect. Ya, cukup sulit kalau menurut aku. Kita ke soal nomor 2. It will be both noticed and appreciated if you could finish the work before you leave. Oke. Subjeknya mana? It would be. Oke, ini adalah verbnya. Kita notice di sini ada both. Pastikan bahwa both ini akan berpasangan dengan and. Oke, both pasangan dengan and. Nggak ada masalah. Oke. Kemudian notice setelah both ini akan menjadi fokus kita. Dia di sini verb ed ya. Jadi verb ed setelah n ini adalah verb ed lagi. Kalau gitu mereka sama-sama verb ed sudah paralel. Nah, kita nggak perlu lagi cek ke depannya. Kenapa? Karena ke depan ini kita tidak menemukan lagi konektor. Makanya nomor 2 ini adalah correct. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kita lihat both. Setelah both, noticed. Nah, kalau dia verb ed, maka setelah n yang mana itu merupakan pasangannya harus verb ed juga. Kita ke soal nomor 3. She would like neither to see a movie or to go bowling. Ah, gampang. Nomor 3 ini langsung incorrect. Kenapa? Neither. Neither itu pasangannya harus sama nor, bukan or. Kalau or itu pasangannya dengan either. Nah, ini tuh harusnya nor. Oke, jadi langsung salah. Pertama-tama kita tuh cek aja. Ini tuh paired conjunction-nya dia udah benar belum memasangkannya. Gitu. Ya. Nomor 4. Either the manager or her assistant can help you with your refund. Oke, pertama-tama langsung either. Kita harus cocokkan, dia tuh harus pasangan dengan or. Oke? Or, bener. Nah, setelah either, the manager. Berarti setelah or, karena the manager ini adalah noun, maka setelah or, ini harus noun juga. Ya enggak? Karena mereka sudah balance, ya number 4 ini dia sudah balance, sama-sama noun. Makanya nggak ada salahnya di sini. Nah, by the way, ya her assistant itu kan salah satu ya itu contoh pronoun. Oke. Pronoun itu juga noun juga. Makanya di sini aku golongkan dia dengan noun. Oke. Kita ke soal nomor 5. She wants not only to take a trip to Europe, but she also would like to travel to Asia. Oke. Kita lihat di sini, menurut kalian ini salah atau benar nggak sih? Nah, kalau aku bilang ini tuh adalah langsung gampang incorrect. Loh, kenapa dis? Langsung. Kita lihat paired conjunction-nya terlebih dahulu. Not only. Nah, not only itu pasangannya mutlak dengan but also. Di sini but also-nya dia ya but dengan also-nya dia pisah dengan she. Gak boleh gitu ya. Nggak boleh. Dia itu harus but also ya. Harus nyambung but also gitu ya. Jadi kalau kita mau benerin, she wants not only to take a trip to Europe but also. Nah, karena setelah not only itu adalah to take, jadi to infinitive ya, setelah but also sama. Samanya gimana? Ya tinggal kita but also to. Nah, gitu ya. Jadi but also to bla bla bla. Kayak gitu. Jadi harus sama, harus balance. Kalau to misalkan to like to travel to Asia gitu.
Oke, kita ke soal nomor 6. He could correct neither what you said nor your word. Oke, kita lihat mana subjek verbnya di sini. Subjeknya adalah he, could correct adalah verbnya, neither. Oke, neither adalah paired conjunctionnya. Kita harus ngecek ya, make sure bahwa setelah neither itu dia harus berpasangan dengan nor. Udah benar? Nah, setelah neither ini konektor subjek verb. Harusnya setelah nor itu harus konektor subjek verb. Tapi di sini hanya subjek dan verb aja. Makanya ini incorrect nomor 6. Harusnya nor, what, ya, you, word. Jadi konektor subjek verb balance dengan setelah neither. Oke. Nomor 7. Both the tailor or the laundress could fix the damage to the dress. Kita lihat, both harus berpasangan dengan both harus berpasangan dengan and. Oh, ini ada or. Jadi langsung tanpa kompromi nomor 7 ini incorrect. Both itu harus berpasangan dengan and, bukan or. Oke, jadi ini and harusnya. Nomor 8. He not only called the police department, but also called the fire department. Kita lihat, he adalah subjeknya. Nah, ini dia nih. Not only, not only, ini ada konektornya. Pastikan not only berpasangan dengan but also. Udah benar. Nah, setelah not only, ini ada verb ya. Kalau kuliah ini adalah verb kedua. Kenapa ini aku bilang verb kedua? Karena aku belum menemukan verb utamanya. Gitu. Verb utamanya pastilah called. Karena di sini ada not only, berarti dia ingin memparalelkan antara verb kedua. Pastikan bahwa setelah but also itu harus verb 2. Di sini ketahuan called adalah verb kedua juga. Verb kedua berarti dia sudah paralel. Makanya nomor 8 ini adalah correct. Oke, kita ke soal nomor 9. You can graduate either at the end of the fall semester or you can graduate at the end of the spring semester. Oke. Nomor 9, coba kita lihat ya. You adalah subjeknya, can graduate, ya ini adalah verbnya. Either, oke, kita menemukan paired conjunction di sini, either. Pastikan dia berpasangan dengan or, ya, oke, nggak ada masalah. Kita lihat sekarang. Setelah either itu at the end of the fall semester, oke, ya. Nah, ketika kita ngelihat setelah or, malah dia masukkan ya kalimat baru di sini. You can graduate. Ada subjek, ada verb, ya. Ada subjek, ada verb intinya. Kita lihat sekarang, apakah kalimat ini benar atau salah? Aku langsung bilang ini tuh incorrect. Nggak perlu pikir panjang. Kenapa? Setelah either, ini tuh at the end of the fall semester. Secara general, karena ada at berarti ada preposisi, berarti ini ngomongin tentang frasa preposisi. Sedangkan ya setelah or itu malah dia isi dengan subject verb. Udah pasti salah gitu. Ini tuh harusnya nggak ada gitu. Harusnya apa? Setelah or itu at the end of the spring semester. Jadi you can graduate itu nggak ada, dihilangin harusnya. Ya. Jadi nomor 9 itu adalah incorrect. Kita ke soal nomor 10. The movie was neither amusing nor was it interesting. Oke, mungkin kalian bisa tebak nomor 10 nih benar atau salah? Ya, ini itu kalau aku bilang adalah incorrect. Kenapa incorrect? Coba kita analisa ya. The movie ini subjek, was adalah verbnya, berarti subjek dan verb utamanya kita udah ketemu nih. Nah, yang menjadi masalah adalah neither. Neither di sini sebenarnya sudah benar, dia tuh berpasangan dengan nor. Masalahnya di sini kan verb ing ya, amusing. Was neither amusing, yang menghibur,
kayak gitu. Dan di sini ada was pula. Sedangkan di sini amusing kayak gitu. Jadi kalau aku bilang pasangannya ini tidak tepat. Setelah nor malah dia masukkan was. Oke. Jadi kalau mau bener, was it ini aku hilangkan. Amusing ini harus berpasangan dengan interesting. Jadi the correct sentence-nya harusnya adalah the movie was neither amusing nor interesting. Kalau kayak gitu benar. Karena ada was it-nya, jadi salah. Oke,